Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang bentuk-bentuk energi ya. Jadi bentuk-bentuk energi di sini itu akan kita pelajari ada beberapa ya, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Oke, yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat dan kedudukannya. Oke, untuk Anda lebih paham lagi, kita lihat contohnya itu adalah seperti roket yang meluncur, terus apel yang jatuh dari pohonnya, serta bola yang dilambungkan. Kita lihat ya supaya lebih paham Anda. Kita lihat beberapa contoh dan rumus yang akan Ibu jelaskan di sini. Ya, oke, energi potensial itu kita contohkan misalnya adalah sebuah bola dijatuhkan ya dengan ketinggian tertentu. Jadi karena ada benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu, maka energi potensial itu dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Apa itu M? M itu adalah massa, G adalah gravitasi bumi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat, dan H itu adalah ketinggian yang satuannya adalah meter. Oke, jadi energi potensial itu kita misalkan ya ada sebuah bola yang dijatuhkan dengan massa 500 gram pada ketinggian 3 meter. Terus gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyanya adalah berapa energi potensial? Kita lihat energi potensial, kita tahu ya, pertama kita ubah dulu nih, masanya ada 500 gram, kita ubah ke kilogram berarti 500 bagi 1000, jadinya masanya 0,5 kilogram. Berarti energi potensial M kali G kali H sama dengan massa 0,5 kilogram dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 3 meter. Jadi hasil energi potensial adalah 115 Joule. Oke Ananda, seperti itu ya untuk energi potensial. Kita lanjut energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Contohnya seperti mobil yang berjalan ya, terus orang yang berlari, terus orang yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang konstan. Terus kita lihat lagi pada energi kinetik ini, kita lihat ya, misalnya pada seseorang, apa aja rumusnya? EK sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik itu satuannya joule, sama dengan energi potensial juga joule ya. M itu massa, satuannya kilogram, dan V itu adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon. Kita lihat contohnya, ada seorang berlari yang punya massa 50 kilogram. Dia berlari dengan kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Ditanya adalah berapa energi kinetiknya? Energi kinetik itu kita tadi telah tahu ya, rumusnya adalah, tapi kita tahu dulu diketahuinya V sama dengan 10 meter per sekon, masanya 50 kg, dan ditanya energi kinetiknya berapa, maka kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Kita masukkan setengah, masanya 50 kg dikali V-nya kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. EK sama dengan 2500 Joule. Oke, gitu Nanda ya. Kita lanjutkan lagi energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik itu adalah karena penjumlahan potensial dan kinetik ya. Jadi energi mekanik itu dia sifatnya adalah konstan. Sementara potensial dan energi kinetik itu berubah-ubah tergantung dari kecepatan dan ketinggiannya itu. Oke, energi jadi bisa kita lihat ya, energi mekanik itu dengan EM1 sama dengan EM2 karena dia konstan tadi, maka kita lihat rumusnya EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Jadi MGH1 setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat.
Oke, ini berarti ada dua kejadian di sini, yang mana disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Kita contohkan adalah ada sebuah bola yang dijatuhkan yang masanya 2 kg, dijatuhkan pada ketinggian 5 meter. Nah, ketika ketinggiannya 2 meter, yang ditanyanya adalah berapa kecepatan bola tersebut. Oke, kita lihat ya, yang diketahui adalah H ketika bola memiliki ketinggian 5 meter. Ketika dia melewati ketinggian 2 meter, berarti H2-nya 2 meter. V1-nya 0 meter per sekon, karena bola jatuh bebas, bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu ke tanah itu memiliki kecepatan 0 meter per sekon. Ditanya V2 berapa? Kita masuki rumusnya, MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah MV2 kuadrat. Karena masanya sama seluruhnya, maka kita bisa hapus. Jadinya rumusnya GH1 ditambah setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat. Kita masukin yang mana nilai gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat kali H1-nya 5 meter tambah setengah kecepatan awalnya 0 ya, berarti 0 kuadrat sama dengan 10 meter per sekon tambah 2 meter dikali 2 meter ditambah setengah V2 kuadrat. Kita lihat 10 kali 5 itu 50, berarti jadinya 50 meter kuadrat per sekon kuadrat tambah 0 ya, karena setengah kali 0 kuadrat itu 0 ditambah 10 meter kali 2 berarti 20 meter kuadrat per setengah per S kuadrat ditambah setengah V2 kuadrat. Oke, berarti kita lihat ya, setengah V kuadrat kita pindah ruaskan, berarti jadinya 50 dikurang 20 meter kuadrat. Jadi setengah V kuadrat V2 kuadrat ya, berarti jadinya, oke, kita lihat V2 kuadrat sama dengan 30 kali 2 berarti 60 meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, berarti V2 kuadrat, karena ditanya V2 berarti akar dari 60 meter kuadrat per sekon kuadrat. V2 sama dengan akar dari 4 kali 15 meter kuadrat per sekon kuadrat. Berarti V2 sama dengan 2 akar 4 2 ya. Akar 15 tetap, berarti nilainya 2 akar 15 meter per sekon atau 7,75 meter per sekon.